是你？喂，不会是休克了吧？你来干什么？ Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Kerbal Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia cuy. Nah, film akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama komedi dari China nih cuy. Nah mantep nih, film China lagi ya, meledak lagi kan nih orang-orangnya nih, yang berjudul Peching Nurse tahun 2016 cuy. Mantap cuy, suster-suster cuy. Langsung dah kita cuy. Hey, congor-congor kehidupan dimulai. Udah cu. Film akan berfokus kepada seorang wanita gemoy punya bakpao putih yang bernama Wan Wan, yang merupakan adalah seorang suster baru di sebuah rumah sakit yang ada di China. Berhubung Wan Wan ini sangat gemoy dan membawa bakpao putih kemana-mana, rumah sakit itu pun lantas seketika menjadi ramai karena diisi oleh para pria yang rela berpura-pura sakit hanya untuk melihat Mbak Wan Wan. Wan Wan ini diceritakan adalah seorang wanita single yang masih berusaha untuk menemukan cinta sejatinya, yaitu seorang pria tulus yang tidak langsung menatap bakpao putihnya saat pertama bertemu. Di suatu hari, saat Wan Wan berada di sebuah restoran untuk bertemu dengan seorang gebetannya, mas-mas gebetan pun tidak tahan karena ada bakpao putih mengganggu konsentrasinya, yang membuat Mbak Wan Wan ini kecewa dan langsung ingin beranjak pergi dari tempat itu. Berhubung bakpao putih sudah merekah kelamaan dikukus semakin besar dan sudah tidak bisa terbendung, hal itu pun membuat kancing baju Mbak Wan Wan menyerah dan terpaksa lepas, yang membuat mas-mas gebetan kurus mimisan akibat geger melihat bakpao panas. Besokannya, terlihat seorang bapak-bapak yang sedang kesakitan akibat baru saja disunat melihat Mbak Wan Wan tiba-tiba saja keluar sambil membawa 2 bakpao putih. Bapak-bapak itu pun kesakitan semakin menjadi-jadi karena belut listriknya meronta tidak tahan melihat Mbak Wan Wan yang kebetulan lewat di lorong. Berhubung Mbak Wan Wan ini meresahkan warga rumah sakit akibat pakaiannya yang terkadang minim, ia pun ditegur oleh pimpinan perawat dan disuruh pulang dulu ke asrama, kasihan pasien di sana makin hari malah makin tambah banyak. Ketika Mbak Wan Wan tengah sibuk mandi ingin membersihkan bola-bola saljunya, terlihat seorang pria main masuk ke dalam dan lantas membuka pintu kamar mandi, yang terkejut kaget naudzubillah melihat bola-bola kehidupan sedang diterjang tsunami. Akibat kejadian itu, Mbak Wan Wan pun lantas kesal karena bola-bola Dragon Ball-nya sudah terlanjur terekspos publik, yang membuatnya marah kepada pria yang main masuk main langsung duduk aja di sofa ruang tamunya itu. Yang dimana ternyata pria yang bernama Mr. Kang ini merupakan adalah seorang dokter yang akan menjadi kepala rumah sakit tempat dimana Mbak Wan Wan bekerja, dan diceritakan akan tinggal di asrama itu bersama Wan Wan dan para perawat lainnya. Saat Mbak Wan Wan tengah sibuk menjalankan tugasnya sebagai perawat, ia pun tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bernama Lindong, yang dimintai tolong oleh Mbak Wan Wan untuk membantunya mengangkat barang. Anehnya, ketika tangan Mas Lindong ini tidak sengaja bersentuhan dengan tangan Mbak Wan Wan, Mas Lindong malah langsung terkapar tidak sadarkan diri akibat sudah terlalu mengantuk, yang membuat Mbak Wan Wan panik dan lantas bergegas meminta pertolongan. Saat Mbak Wan Wan sudah kembali dan tahu kalau Mas Lindong sudah tidak mengantuk dan pergi dari sana, di ruangan lain, pimpinan perawat pun terlihat datang menemui Mr. Kang kepala rumah sakit untuk memintanya memindahkan Wan Wan gemoy ke bagian pengumpulan cairan laki-laki. Beres membantu para pasien di sana menggunakan setelan baju gemoy Mbak Momo Kanishina, Mbak Wan Wan pun terlihat berhati-hati untuk membawa cairan tersebut, namun tidak sengaja ditumpahkan oleh Mas Lindong yang kebetulan bertemu dengannya di lorong itu. Berhubung kesal, Mbak Wan Wan pun lantas meminta Lindong untuk mengganti cairan tersebut dengan menggunakan cairan miliknya Mas Lindong sendiri. Akibat sudah merasa terpojok, Mas Lindong pun akhirnya dengan jujur bilang kalau ia sebenarnya telah menderita suatu penyakit yang mengakibatkan lele jumbonya pensiun dan berhenti untuk memproduksi,
Yang dimana hal itu jugalah yang mengakibatkan dirinya bisa saja tiba-tiba pingsan kalau ia tidak sengaja bersentuhan dengan seorang wanita. Berhubung merasa iba saat mendengar apa yang telah dialami Lindong, Mbak Wan Wan pun bergegas membawa Lindong untuk bertemu dengan Dokter Kang, yang ternyata benar lele jumbo sudah mengundurkan diri untuk memproduksi. Ketika Dokter Kang ingin memberikan sebuah resep obat untuk ditebus, Mas Lindong malah tiba-tiba saja langsung bergegas pergi karena merasa kalau obat di rumah sakit itu terlalu mahal dan ia tidak sanggup untuk membelinya. Akibat merasa kasihan melihat lele Dumbo miliknya Mas Lindong ini sudah tidak beroperasi lagi, Mbak Wan Wan pun lantas menemui seorang perawat temannya yang kebetulan banyak menyimpan obat tersebut di dalam lokernya dan lantas bergegas memberikan obat tersebut ke Mas Lindong secara diam-diam. Saat tengah berada di asrama besok paginya, Wan Wan pun terlihat didatangi oleh sepupunya yang bernama Jerry, yang meminta izin kepada Dokter Kang kalau ia ingin menginap di sana dalam beberapa hari, karena Jerry ini diceritakan sebentar lagi akan pindah tinggal ke Kamboja. Siangnya, saat Wan Wan bertemu dengan Lindong untuk memberikannya obat lele Dumbo, saat kecipratan air dan merasa kalau Lindong ini adalah seorang pria tulus karena telah peduli padanya, Wan Wan pun lantas mengajak Lindong untuk pergi berkencan, karena Wan Wan ini sudah mulai merasakan kerenyet-kerenyet benih-benih cinta. Akan tetapi naasnya, ketika Wan Wan sudah sampai dan berada di tempat yang dijanjikan, Lindong malah tidak terlihat muncul, yang membuat Mbak Wan Wan ini lantas sedih dan langsung beranjak pergi dari sana. Nasib buruk Mbak Wan Wan ini pun tak berhenti hanya sampai di situ. Saat ia dipanggil oleh Dokter Kang ke ruangannya, Wan Wan pun terpaksa harus dihukum akibat Dokter Kang telah mengetahui kalau Wan Wan ini sudah memberikan obat ilegal kepada Lindong, karena ternyata Lindong ini sebenarnya merupakan adalah sahabat dan temannya Dokter Kang sendiri. Merasa kalau ia telah dikhianati oleh Lindong, pria yang ia suka, Wan Wan pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai perawat di rumah sakit itu dan berniat ingin ikut dengan Jerry sepupunya untuk tinggal dan menetap di Kamboja. Lindong yang tahu akan hal itu, ia pun langsung bergegas meminta maaf kepada Wan Wan dan menjelaskan apa yang terjadi. Dan sesaat Mbak Wan Wan ingin beranjak pergi dari sana, Lindong pun menarik tangan Wan Wan dan bergegas langsung menciumnya, yang membuat hutan Lindong ini seketika lagi-lagi mengantuk dan lantas tidak sadarkan diri. Ketika hutan Lindong sudah siuman dan berada di asramanya Mbak Wan Wan, Lindong pun akhirnya lantas mengungkapkan kalau ia sebenarnya sudah datang ke tempat janjiannya mereka saat mereka ingin berkencan. Akan tetapi Mas Lindong ini hanya takut bertemu karena ia pasti akan mengantuk lagi. Setelah dengan jujur mengungkapkan perasaannya kalau ia juga sangat mencintai Wan Wan, Mas Lindong pun juga bilang kalau ia akan berusaha untuk mengobati lele Dumbonya yang telah lama hilang dari legenda, agar bisa cangkul-cangkul sepuasnya dengan Mbak Wan Wan gemoy. Dan filmnya pun berakhir dengan Mas Hutan Lindong yang ternyata sudah tidak mengantuk lagi saat berpelukan dengan seorang wanita. Dan Mbak Wan Wan yang membatalkan pergi ke Kamboja karena senang sudah mendapatkan pria idaman yang ia cinta. Cuy. Aduh, nih cangkul-cangkul dan nih berdua nih pasti dah. Lalu diakhiri dengan adegan cangkul-cangkul bos. Kayak gitu ya nyebutinnya ya. Adegan cangkul-cangkul. Kayak lagi nih. Adegan. Udah cuk, dah habis cuk filmnya cuk, kita closing aja udah cuk. Ya guys, mungkin segini aja ya pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Paging Nurse tahun 2016 di Google Chrome. Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini jumlah nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih guys. Bye-bye.